Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Aryesta Nadia dari kelas 4 IHMB dengan nomor NPM 1851133 dari Universitas Internasional Batam. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil materi yang sudah saya dapat dalam mata kuliah Hukum Perbankan dari Pak Muhammad Rino Syaputra, SHMKN. Tema video presentasi yang akan saya bawakan adalah rahasia bank. Selamat menonton! Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pada pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk mencapai tujuannya, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Tugas ini masih berlaku pasca Undang-Undang OJK, namun difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan, maka dapat dilihat rahasia bank yang dibahas dalam pasal 40. Rahasia bank memiliki pengertian yang dapat dilihat dari peraturan perundang-undangannya. Dalam pasal 1, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Nah, berarti ada 2 hal yang harus dirahasiakan, yaitu mengenai keterangan nasabah dan simpanannya. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian dengan nasabah yang bersangkutan. Simpanan adalah dana yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Lalu, bagaimana ya tata cara suatu rahasia bank dapat dibuka keterangannya pada pihak lain? Diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 sebenarnya ada diatur dan disebutkan juga dalam pasal 40 dan pengecualiannya diatur dalam Pasal 41. Kepentingan perpajakan bank dapat membuka keterangan tersebut atas permintaan Kementerian Keuangan, tetapi tetap Kementerian Keuangan harus meminta kepada pimpinan Bank Indonesia untuk mengeluarkan perintah tertulis. Dalam pasal 42 ayat 1, 2, dan 3, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa. Pasal 42A. Ketentuan untuk meniadakan bahwa adanya bank menolak memberikan keterangan walaupun telah dimintai oleh Bank Indonesia. Dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan pada pengadilan tentang keadaan uang nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan yang relevan. Dalam perkara perdata terdapat 2 belah pihak. Apabila pihaknya antara bank dan nasabah, maka bank dapat menginformasikan pada pengadilan tentang keadaan uang nasabah tersebut karena Pasal 43, bank dapat membuka sendiri tanpa izin Bank Indonesia asalkan dalam hal ini untuk melindungi kepentingan bank tersebut dan membuktikan bahwa ada keadaan kesalahpahaman yang dialami nasabah. Bisa juga rahasia bank dibuka kepada bank lain sesuai pada pasal 44 karena dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain dan ketentuan tukar-menukar informasi ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bank Indonesia. Pasal 44A dapat disimpulkan atas permintaan, persetujuan atau kuasa nasabah penyimpan, maka bank wajib untuk memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpannya. Pasal 44 ayat 2 di mana pasal ini bersifat krusial dengan contoh soal orang tua meninggal dan punya rekening di bank, dan si anak mau mengambil uang di rekening tersebut. Nah, bagaimana caranya ya? Caranya ialah, bank pertama-tama menyarankan untuk datang ke notaris membuat keterangan ahli waris, dan jika sudah ada rekening baru bisa untuk dicairkan. Karena otomatis dalam proses pencairan, keterangan mengenai nasabah dan simpanannya akan diketahui terlebih dahulu baru bisa untuk dicairkan. Cara lainnya ialah, jika di suatu daerah tidak terdapat kantor notaris, maka dapat minta pada penetapan pengadilan di daerah tersebut, atau boleh dimintakan keterangan dari lurah bagi yang beragama muslim. Lantas, bagaimana dengan nasabah debitur?
Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Lalu, apakah kita wajib merahasiakan keterangan-keterangan mengenai data nasabah debitur? Dapat dilihat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tertera pada pasal 1 ayat 5 di mana mengenai pengertian nasabah debitur. Pasal 2 ditegaskan bahwa bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Pasal 2 ayat 2, keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan bukan keterangan yang wajib untuk dirahasiakan oleh bank. Yang artinya, keterangan mengenai nasabah debitur menurut peraturan tadi tidak wajib dirahasiakan. Hal ini agar mempermudah dan tidak menghambat dalam proses eksekusi kredit yang macet. Itu adalah salah satu alasan dari tidak dirahasiakannya nasabah debitur. Ada beberapa lagi yang dapat dikecualikan rahasia bank dibongkar, yaitu bank dapat membongkar rahasia nasabah penyimpannya jika berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 25/2003 tentang tindak pidana pencucian uang. Yang diatur ialah bank sebagai penyedia jasa wajib menyampaikan laporan kepada PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkait hal-hal berikut. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil karakteristik seperti transaksi untuk menghindari pembayaran pajak, transaksi yang diduga dari tindak pidana seperti main judi online atau game lain. Dapat dikecualikan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ketiga, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menurut Pasal 3, ketentuan yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi para pihak terafiliasi. Nah, siapa sih pihak terafiliasi ini? Yaitu yang wajib merahasiakan rahasia bank seperti anggota Dewan Komisaris atau direksi, kalau berbentuk koperasi seperti pengurus dan pengawas, atau pihak yang memberikan jasanya kepada bank. Jadi, pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta dalam pengelolaan bank antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus wajib merahasiakan rahasia bank. Thank you guys for watching. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya. Bye!